على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا كان من الحالين. وبعد. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu panjatkan puji syukur atas nikmat dan berkah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan ibadah salat Isya, nanti kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih dengan sehat walafiat dan tidak ada halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang, syariat yang sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam berpuasa, kita sebagai seorang muslim seyogyanya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hal-hal itu adalah yaitu adab berpuasa. Dalam berpuasa juga memiliki adab-adab tertentu. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan adab-adab ketika berpuasa. Yang pertama yaitu adalah mengusahakan untuk makan sahur. Umat Islam telah sepakat mengenai kesunahan tentang makan sahur, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat barakah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu menyegerakan ketika kita ingin berbuka puasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyunahkan hal ini, sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Sa'ad bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma 'ajjalul fitr." Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan ketika kita ingin berbuka puasa, disunahkan juga untuk memakan yaitu buah kurma dengan jumlah yang kecil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu berdoa. Berdoa ketika ingin berbuka maupun ketika sahur atau hendak berpuasa. Abdullah bin Amr ibnu Al-As meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berdoa dalam berbuka, doanya tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita, yang memerintahkan kita untuk berdoa sebelum berbuka maupun bersahur. Kemudian adab yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yaitu menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa. Puasa adalah suatu ibadah yang paling utama yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Dan hendaknya orang yang berpuasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengotori puasanya atau yang bisa mengurangi pahala puasanya. Bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Puasa bukanlah sekedar menahan makan dan minum. Puasa juga adalah menahan dari hawa nafsu dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan juga kita harus meninggalkan untuk berkata dusta atau berbuat dusta. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, "Man lam yada' qawla dzur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkan ucapan dusta, Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian adab yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk bersiwak, yaitu membersihkan gigi. Kemudian perbanyak bersedekah meskipun itu sedikit, dan membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam beribadah ketika 10 hari terakhir dan bersemangat ketika 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir ini, yaitu ada malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita harus memanfaatkan malam itu. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian dari kami yang bisa menyampaikan tentang adab berpuasa. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan nantinya bisa kita amalkan di kemudian hari. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.